Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa ala kulli ni'mah, ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Para pemirsa Nuansa TV rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, saya akan memulai kajian pada malam hari ini dengan pertanyaan terlebih dahulu. Sudahkah Anda bersyukur pada hari ini? Anda tidak perlu menjawab, cukup tuliskan di bawah, di komentar, lalu kemudian jangan lupa like and subscribe channel Nuansa TV, karena ini amanah titipan dari para kreator. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa saya mengambil tema bersyukur? Karena bersyukur adalah menjadi bagian penting dalam sebuah kehidupan. Bersyukur merupakan kunci tentang kebahagiaan hidup. Bersyukur dengan segala tingkatannya, dimulai dari i'tiqad bil qalbi, Anda meyakini dengan sepenuh hati bahwa apapun yang kita terima anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi wa sarrihi minallahi ta'ala, adalah bersumber atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian secara fisik, wa talaffudu bil lisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dilafatkan dengan lisan, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua ketetapan yang kita dapatkan. Lalu kemudian disempurnakan dengan beramal solih, dengan niatan kembali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi kesempurnaan dalam bersyukur. Dalam ayat yang tadi sudah dibacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, bahwa semakin kita bersyukur, maka semakin Allah melipat gandakan atas nikmat yang telah diberikan. Juga di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin ambatat sab'a sa'abil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'afu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahwa di antara bentuk bersyukur adalah kita mensedekahkan sebagian harta, sebagian rizki yang kita punya, karena di dalamnya memang ada hak orang lain di sana. Perumpamaan sedekah tersebut seperti halnya sebuah biji yang di dalam biji tersebut tumbuh 7 tangkai, dan dari 7 tangkai tersebut tumbuh kembali menjadi 100 biji di masing-masing tangkai.
maka betapa indahnya, betapa mulianya, betapa berlipat gandanya sedekah tersebut. Juga sedekah menjadi sesuatu yang amanah, menjadi hal yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya bahwa disebutkan ada beberapa hal yang tidak akan terputus ganjaran atau pahalanya. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Juga ada ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga ada juga adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Namun di sini kita akan lebih berfokus kepada sedekah. Ada beberapa kategori sedekah. Sedekah ada yang bisa menjadi wajib, ada yang bisa menjadi sunnah. Menjadi wajib ketika itu ada beberapa dasar yang atau dalil yang memerintahkannya. Di antaranya adalah zakat. Zakat menjadi wajib bagi semua umat muslim yang ada di seluruh dunia ini. Karena itu menjadi sebuah legalitas bagi seorang muslim. Sebagaimana banyak disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu pertama adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum ramadan wal hajju ila baitullah. Zakat menjadi salah satu legalitas. Apabila tidak menunaikan zakat, maka dipertanyakan secara legalitas muslimnya. Lalu kemudian ada juga yang sebuah sedekah menjadi wajib juga adalah nadar. Apabila kita sudah berniat dalam tujuan tertentu, misalkan kita mempunyai sebuah hajat atau keinginan, lalu kemudian ketika kita berdoa, lalu disebutkan apabila keinginan atau hajat tersebut tercapai, maka saya akan mengeluarkan sebagian rizki. Nah, itu menjadi sedekah atau sesuatu yang wajib, sedekah yang dihukumi wajib. Lalu kemudian ada juga sedekah yang berupa sunnah. Nah, sedekah sunnah ini yang lebih umum, bahkan tidak hanya menyangkut berkaitan dengan material. Sedekah atau sedekah juga yang paling ringan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, tasummunaka ala wajhi akhika sodakatan lak, bahwa senyummu di depan saudaramu yang muslim adalah merupakan sodakoh bagimu. Ini beberapa kategori sedekah. Ada berupa zakat yang wajib, kemudian ada juga berupa infak. Perbedaannya ketika infak adalah ada di situ terkandung keniatan atau kepentingan tertentu, sedangkan sodakoh murni mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kembali ke topik berkaitan dengan sedekah, kemudian infak dan juga zakat. Sebagaimana kita ketahui, menjelang akhir Ramadan menjadi rutinitas yang hampir di seluruh dunia melakukannya, yaitu kegiatan zakat fitrah. Nah, ini menjadi hal yang rutin dan wajib dijalankan di seluruh penjuru dunia ini. Berkaitan dengan zakat fitrah, nah, ini banyak ketentuan yang harus
penuhi sebelumnya. Di antaranya adalah waktu, kemudian juga orang yang berhak mendapatkan, kemudian juga orang yang diwajibkan melakukan zakat tersebut. Untuk itu, mari para pemirsa semua yang ada di seluruh pemirsa Nuansa TV ini, kita sebentar lagi menjalankan zakat fitrah ini. Berkaitan dengan zakat fitrah tersebut ada beberapa hal, terutama berkaitan dengan orang-orang atau yang berhak menerima zakat. Di dalam beberapa literatur, terutama kitab, dan juga dijelaskan di dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di sini dijelaskan tentang para atau asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fuqara, kemudian masakin, dan yang ketiga amilin, kemudian juga mu'allaf, kemudian juga riqab atau hamba sahaya, kemudian gharimin, kemudian juga orang yang fi sabilillah. Untuk itu di organisasi Nahdlatul Ulama ada lembaga yaitu Lazisnu, itu yang khusus berkaitan dengan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Apabila ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, yang masih kurang jelas, monggo bisa dijelaskan sejelas-jelasnya kepada lembaga tersebut. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.